Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lanjutkan penjelasan mengenai persamaan diferensial biasa. Pada video sebelumnya di PDB telah dijelaskan dua buah metode untuk menyelesaikan PDB-nya. Ada metode pemisahan variabel dan metode persamaan linear order 1 atau PLOS. Hari ini kita pada video yang kali ini kita akan fokus pada metode selanjutnya, yaitu metode persamaan Bernoulli. Mari kita lihat apa perbedaan metode persamaan Bernoulli dengan metode sebelumnya, metode pemisahan variabel dan PLOS. Pada metode persamaan Bernoulli, bentuk umumnya dituliskan dengan ini. Y aksen ditambah PY sama dengan Q dikali Y pangkat N. Jadi kalau pada PLOS, kalau kalian sudah menyimak video pertama, pada metode persamaan linear order 1 atau PLOS, bentuk umumnya adalah Y aksen ditambah PY sama dengan Q. Sudah nih, di sini sampai sini aja nih. Jadi Q-nya nggak ada embel-embel apa-apa lagi. Jadi Q ini tidak memiliki variabel Y. Jadi Q ini hanya ada variabel X atau hanya konstanta saja. Tuh, berbeda dengan pada persamaan Bernoulli. Pada persamaan Bernoulli, Q-nya ini ditemenin sama ini nih. Ada Y pangkat N. Jadi justru ada Y pangkat N-nya. N-nya bilangan sembarang ya, boleh positif, boleh negatif. Intinya adalah dia punya pangkat. Intinya dia memiliki ada variabel Y-nya pada bagian akhirnya nih. Ada Y pangkat N. Tuh, jadi ini yang membedakan metode PLOS dengan Bernoulli. Jadi kalau pada PLOS itu Q-nya sendiri saja tidak dipengaruhi oleh variabel Y, maka pada Bernoulli ini ada variabel Y-nya di belakangnya ya. Tuh. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Pada dasarnya adalah kita ubah bentuknya supaya bisa menjadi seperti PLOS. Jadi ini kita ubah menjadi bentuk PLOS. Gitu. Nah, kalau bentuknya sudah bisa kita rubah menjadi PLOS, maka kita bisa mengerjakan dengan metode PLOS. Tuh, jadi bagaimana sih cara mengubah bentuknya? Maka untuk mengubah bentuknya, kita perkenalkan variabel baru. Variabel baru adalah Z. Z-nya merupakan kita misalkan sebagai Y pangkat 1 kurang N. Tuh, ini ya. Jadi kita perkenalkan variabel baru ini. Z sama dengan Y pangkat 1 dikurang N. Sehingga kalau kita cari Z aksennya atau turunannya, diperolehlah bahwa Z aksen adalah 1 dikurang N pangkat Y 1 dikurang N dikali Y pangkat min N dikali dengan Y aksen. Ya, ini turunannya dari sini nih. Diperoleh turunannya. Ya. Nah, kita sudah tahu bentuk pemisalan 2 ini, maka kita lihat dari persamaannya. Kalau ada yang bentuknya seperti ini, nanti kita rubah. Oke. Pertama, kita kalikan dulu persamaan Bernoulli-nya dengan 1 kurang N dikali Y pangkat min N. Ini kita kali dengan ini ya. Kalikan dengan persamaan ini dulu semuanya. Sehingga tadi yang bentuk aslinya kan bentuk aslinya adalah Y aksen
ditambah PY sama dengan QY pangkat N. Ini ya bentuk aslinya. Kalau kita kalikan dengan 1 kurang N dikali Y pangkat min N, maka ini jadi 1 kurang N kali Y pangkat min N dikali Y aksen. Ini nih, nah ini Y aksennya di sini. Yang ini ya dari sini nih. Kemudian ini kali Y-nya. Nah, ini juga pengalinya. Ini Q Y pangkat N-nya dari bentuk aslinya. Ini juga pengalinya. Oke. Kalau sudah kita kalikan, kita bisa sederhanakan bentuknya. Ini bentuknya tetap ya, yang bagian depan tidak berubah. Bagian belakang, yang Y-nya kita kumpulin nih. Ini ada Y, di sini ada Y pangkat min N, sehingga jadi Y. Ini kan kalau Y saja itu sama dengan Y pangkat 1. Ini ada Y pangkat min N, jadi kalau kita kumpulkan jadi ini. Y pangkat 1 min N, sisanya sama 1 per N sama P. Begitu juga bagian belakangnya yang Y-nya. Ini ada Y pangkat N, di sini ada Y pangkat min N. Jadi kita bisa tuliskan Y pangkat N dikurang Y pangkat N dikurang N. Gitu. Nah, ini nanti catatannya Y pangkat N kurang N kurang N itu kan jadinya 0 ya. Sama dengan Y pangkat 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 harus diingat nilainya menjadi 1. Sehingga ini berarti sama aja dengan dikali 1, tapi tidak saya tuliskan, jadinya hasilnya tinggal ini aja. Yang ini tadi, jadi Y pangkat 1 min N. Nih. Dan yang ini jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari pengertian dari pemisalan asal, tadi saya memisalkan bahwa Z itu adalah Y pangkat 1 dikurang N. Berarti sama dengan yang bagian ini ya. Y pangkat 1 kurang N. Nah, atau sama juga dengan bagian ini nih. Ini adalah Z. Kemudian Z aksennya adalah ini 1 min N dikali Y pangkat min N dikurang, maaf. 1 min N dikali Y pangkat min N dikali Y aksen. Itu sama dengan ini nih, sama persis bentuknya. Maka ini artinya sama dengan Z aksen. Sehingga bisa saya tuliskan lagi di sini. Z aksen ditambah 1 kurang N P dikali Z, karena ini pemisalannya sama dengan Z, sama dengan 1 dikurang N Q. 1 dikurang N dikali Q gitu maksudnya ya. Ini satunya nggak saya tulis lagi karena ya dikali 1 itu sama saja dengan tidak perlu dituliskan konstantanya. Sehingga untuk bisa memudahkannya, kita bisa misalkan lagi nih, si 1 dikurang N dikali P, ini kita anggap sebagai bentuk baru PB. PB itu berarti P baru gitu ya. Kemudian 1 min N dikali Q itu kita misalkan menjadi QB atau Q baru. Jadi bentuk persamaannya jadi Z aksen ditambah PB dikali Z sama dengan Q dikali B. Bentuknya jadi mirip dengan di PLOS. Di PLOS itu bentuknya adalah Y aksen ditambah PY sama dengan Q. Jadi ini ya, Y aksennya itu sama dengan Z aksen, P-nya adalah PB, Z-nya itu Y, QB-nya adalah Q. Nah, kalau bentuknya sudah mirip, sudah sama, maka persamaan tersebut sudah bisa diselesaikan dengan metode PLOS. Ya, jadi kalian lihat lagi tuh metode PLOS bagaimana cara mengerjakannya. Jadi perlu saya ingatkan juga bahwa dua metode awal, metode peubah variabel atau pemisahan variabel dan metode PLOS atau persamaan linear order 1 itu adalah metode basicnya, metode paling dasarnya. Jadi dua metode itu harus kalian kuasai benar-benar karena metode-metode selanjutnya itu akan memanfaatkan kedua metode tersebut. Tuh. Jadi kalau kalian mau ngerjain ini, kayaknya nih ngerjain Bernoulli ternyata ujung-ujungnya kembali ke persamaan linear orde 1. Kita lihat contohnya ya.
Contohnya di sini saya punya persamaan Y aksen ditambah Y sama dengan X kali Y pangkat 2/3. Jadi di sini kalau kita lihat bentuk persamaan Bernoulli itu bentuknya saya tuliskan ulang ya. Y aksen ditambah PY sama dengan QY pangkat N. Maka saya sudah bisa lihat nih, ini Y aksen sama PY-nya di sini diwakili dengan Y, maka artinya P-nya nilainya adalah 1, kemudian QY pangkat N-nya adalah XY pangkat 2/3, maka Q-nya adalah X-nya saja, dan Y pangkat 2/3 berarti sama dengan Y pangkat N, N-nya adalah 2/3. Ini dulu kita ketahui dari persamaan tersebut. Sekarang kita rubah bentuknya menjadi tadi. Ini kan bentuknya adalah bentuk persamaan Bernoulli nih. Nah, persamaan Bernoulli. Maka kita coba deh kita rubah menjadi persamaan linear order 1 dengan tadi pemisalan bahwa Z adalah Y pangkat 1 kurang N. Ini udah tetapan ya bentuknya ini ya. Pemisalan ini sudah kita tetapkan dari awal bahwa Z itu kita tetapkan sebagai Y pangkat 1 kurang N. Nah, karena kita sudah tahu N-nya, berarti kita tahu bahwa Z itu adalah Y pangkat 1/3 gitu. Kemudian Z aksennya jadi mengikuti persamaan ini 1 min N kali Y pangkat min N dikali Y aksen berarti sama dengan hasilnya ini. Z aksennya adalah 1/3 dikali 1/3 itu dapat dari 1 dikurang 2/3. Yang dari persamaan ini ya 1 kurang N. Ini adalah 2/3 jadi dapat 1/3. Kemudian Y pangkat min N. Berarti Y pangkat min 2/3. Kemudian Y aksen. Y aksennya tetap dituliskan sebagai Y aksen. Oke, kalau sudah kita udah punya Z aksen. Oke. Dari yang sebelumnya juga sudah kita ketahui, kita bisa memisalkan persamaan P yang baru dengan Q yang baru dengan ini nih. P yang baru itu adalah 1 min N dikali P. Q yang baru juga adalah 1 min N dikalikan dengan Q. Sehingga kita bisa tentukan bahwa P yang baru adalah 1/3. Q B atau Q yang baru adalah 1/3 kali X. Jadi, kalau kita tuliskan lagi bentuknya tadi dalam bentuk linearisasinya ini Z aksen ditambah P dikali Z sama dengan Q. V-nya berarti P baru ya, PB dan QB. Maka bentuk persamaannya jadi begini nih, Z aksen ditambah 1/3 Z, karena P barunya adalah 1/3, sama dengan Q barunya tadi 1/3 X ya, 1/3 X. Tuh. Maka dengan demikian kita sudah bisa mengerjakan dengan metode persamaan linear order 1, karena dia udah jadi order 1 nih, di bagian sini sudah tidak ada variabel Z-nya lagi, gitu. Atau variabel Y. Nah, kalau di sini Z berarti yang nggak ada Z-nya lagi. Gitu. Kalau yang pakai Y berarti nggak ada Y-nya gitu ya. Oke. Jadi yang belakang ini benar-benar tidak terikat dengan variabel Z. Nah, kita bisa kerjakan dengan metode PLOS tadi seperti dijelaskan pada video sebelumnya. Pada metode PLOS kita perlu cari dulu nilai I. I itu adalah integral P dx. Karena dalam hal ini P-nya adalah PB, jadi saya tulis juga PB. Jadi sama dengan integral 1/3. Karena PB-nya tadi udah ditulis ya, PB-nya adalah 1/3, kemudian QB-nya adalah 1/3 X. Oke. Jadi integral dari 1/3 dx adalah 1/3 X. Kemudian cari nilai E pangkat I-nya jadi E pangkat 1/3 X. Ini udah nggak bisa kita apa-apakan lagi. Sudah kita tutup sampai sana. Nanti akan kita pakai dalam bentuk seperti itu.
Kemudian kita cari nilai ini. Kalau pada PLOS, bentuk persamaannya adalah YE pangkat I sama dengan integral QE pangkat I dx plus C. Nah, karena di dalam Bernoulli itu kita tidak pakai persamaan Y, proses linearisasinya di Z, jadi Z itu berarti kita samakan dengan Y ya. E pangkat I-nya yang ini tetap, Q-nya B berarti dalam hal ini, I-nya ini tetap ya. Nah, ini C-nya juga. Bentuknya mirip nih, cuman beda simbolnya aja. Beda istilahnya aja. Oke, kita masukkan maka nilai Z-nya, Z E pangkat I-nya tadi adalah E pangkat sepertiga X. QB-nya adalah ini sepertiga X, ini QB-nya ya. Dikali E pangkat sepertiga X dx ditambah C. Oke, kita integralkan. Ini bisa diintegralkan dengan metode metode UDV. Oke, ini metode UDV-nya kita misalkan bla 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 bla, akhirnya kita peroleh hasilnya bahwa integral sepertiga X E pangkat sepertiga X itu adalah ini nih hasilnya. Oke. Ini bisa kalian bisa kalian screenshot, kemudian pelajari sendiri bagaimana cara mengintegralkannya. Seharusnya ini materinya sudah dipelajari dari SMA ya, cara mengintegralkan UDV. Ini hanya cara menggunakannya dalam hal ini. Oke, silakan kalian screenshot, kemudian kalian coba kerjakan sendiri mengikuti arahan ini. Saya tidak akan menjelaskan detail karena memang seharusnya sudah difahami, sudah dipelajari dari sejak SMA. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa hasil dari integral ini adalah ini dia. XE pangkat sepertiga X dikurang 3E pangkat 1/3 X. Jadi Z-nya sama dengan ini ya. Sehingga kalau kita mau bikin Z-nya sama dengan, kita bagilah semua ruasnya dengan, atau ini kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan, sehingga jadi ini tadinya pembilang jadi penyebut. Jadi kita bagi semua ruas dengan E pangkat 1/3 X gitu ya. Ini dia punya E pangkat 1/3 X, bisa kita coret. Yang ini juga bisa kita coret, punya E pangkat 1/3 X. Yang bagian belakang nggak punya, jadi dia tetap bentuknya ya. Sehingga hasilnya jadi Z sama dengan X min 3 ditambah C per 1/3 Z. Nah, oke, atau saya tuliskan begini nih, udah bentuk rapihnya. Nah, perlu diingat kita itu tadi mau cari solusi Y. Solusi Y-nya, bukan Z. Oke. Ini kita baru dapat Z-nya. Jadi kita tinggal kembalikan lagi ke bentuk awalnya, bahwa tadi kita misalkan Z-nya adalah Z itu tadi pemisalannya adalah Y pangkat 1 min N gitu ya. Tadi kan N-nya adalah 2/3, sehingga Y-nya adalah 1 dikurang 2/3, maka Z-nya adalah Y pangkat 1/3. Ini ya. Kita substitusikan lagi aja berarti si Z-nya dengan Y pangkat 1/3. Sisanya nggak ada unsur Z ya, hanya X dan C, jadi nggak perlu kita substitusi apa-apa, hanya Z saja yang perlu kita substitusi, sehingga kita perolehlah ini. Atau mungkin saya ada tulis yang lebih sederhana, oke ini. Jadi dapatlah Y pangkat 1/3 sama dengan X min 3 ditambah C E pangkat min 1/3 X. Tuh ya, ini pangkatnya negatif karena saya pindah ruaskan ke atas. Tadinya dia ada di bawah sini. Saya kalau pindah ruas, jadi pangkatnya negatif gitu ya. Maka inilah solusi umumnya. Jadi bisa kita peroleh si persamaan Bernoulli ini dengan
ujung-ujungnya ngerjainnya dengan PLOS ya, persamaan linear order 1, karena persamaan Bernoulli-nya harus kita linearisasikan dulu sehingga menjadi bentuk persamaan linear order 1. Oke. Kita lihat lagi deh contoh yang kedua untuk persamaan Bernoulli. Nah, ini contoh yang keduanya, saya punya persamaan x kuadrat dy sama dengan xy min y kuadrat dx. Kalau kita lihat sekilas seperti ini, kok bentuknya nggak ada mirip-miripnya sama persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli itu tadi bentuk umumnya y aksen ditambah py sama dengan ky pangkat n, gitu ya. Jadi nggak kelihatan mana y aksennya. Pokoknya bentuknya nggak mirip seperti bentuk umum seperti ini. Maka harus kita rubah dulu. Nah, di persamaan Bernoulli kita mau bentuknya bentuk y aksen. Sedangkan di sini dia bentuknya ada dy sama dx. Maka kita harus rubah dulu bentuknya. Ingat ya, sama seperti di materi rubah variabel, y aksen itu sama dengan dy per dx. Jadi kita rubah dulu bentuknya bagaimana caranya supaya bisa mengikuti persamaan Bernoulli. Ini saya pindah ruaskan. Yang ini saya pindah ruas ke kiri. Yang ini saya pindah ruaskan ke kanan. Sehingga bentuknya menjadi dy per dx sama dengan xy min y kuadrat itu dari ini ya. Dari bagian sini. Jadi tetap nih xy min y kuadrat dibagi dengan x kuadrat. X kuadratnya yang dari pindah ruas ini. Oke. Sehingga tadi sudah kita ketahui bahwa dy per dx itu sama dengan y aksen ya. Jadi ya udah ini kita ganti menjadi y aksen bentuknya. Kemudian yang ini kita pisahkan xy per x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat. Sehingga ini kalau ini bisa saya coret y-nya jadi tinggal 1. Jadi diperolehlah y aksen sama dengan 1 per xy dikurang 1 per x kuadrat y aksen. Atau bentuk lainnya, ini bisa saya pindah ruaskan juga ke depan, ke ruas kiri, sehingga dapat peroleh bentuknya begini. Y aksen dikurang 1 per xy sama dengan negatif 1 per x kuadrat y aksen. Jadi kalau kita lihat lagi bentuk persamaan Bernoulli yang ini, y aksen ditambah py sama dengan q y pangkat n, ini udah mirip nih. Ada y aksen, p dikali y di sini, q kali y pangkat n ada di sini. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa p-nya adalah ini. Ingat ya, bentuk aslinya adalah ditambah. Jadi kalau di situ negatif, maka berarti nilai p. P-nya adalah negatif 1 per x. Q-nya adalah negatif 1 per x aksen. Dengan N-nya adalah ini Y. Ini kan Y pangkat N. Berarti ini adalah N. Jadi N-nya adalah 2. Jadi kita masukkan lagi ke pemisalan. Di pemisalan dituliskan bahwa atau disebutkan bahwa pemisalannya Z. Z adalah Y pangkat 1 dikurang N, maka kita tahu bahwa Z-nya adalah ini. 1 dikurang N, N-nya 2 tadi ya, jadi 1 dikurang 2, sehingga Y pangkat min 1. Maka kita peroleh Z-nya adalah Y pangkat min 1. Kemudian Z aksennya adalah 1 dikurang N dikali Y pangkat min N dikali Y pangkat Y aksen. Jadinya 1 dikurang 2 kali Y pangkat min 2 Y aksen, atau secara sederhana bisa kita tulis 1 kurang 2 itu min 1 ya. Ini adalah min 1. Jadinya adalah min Y kuadrat Y aksen. Oke, ini Z aksennya ya. Kemudian kita bisa
Tentukan tadi P barunya atau PB-nya. P baru itu diperoleh dari 1 min N dikali P. Kemudian Q baru atau QB-nya adalah 1 min N dikali Q. Karena kita sudah tahu P dan Q-nya, maka kita bisa dapat 1 min N berarti 1 dikurang 2 ya. N-nya 2. 1 dikurang 2 kan min 1. Jadi min 1 dikali P-nya, jadi diperolehlah PB-nya 1 per X dan QB-nya adalah 1 per X kuadrat. Nah, jadi 1 min 2 dikali dengan min 1 per X kuadrat. Jadi 1 per X kuadrat saja positif. Jadi kita bisa peroleh bentuknya. Kalau dalam bentuk Z tadi, Z aksen sama dengan ditambah PB. Oke, saya tulis tempat yang lebih. Bentuknya adalah Z aksen ditambah PB Z sama dengan QB. Sehingga Z aksen ditambah PB-nya adalah 1 per X tadi katanya. QB-nya adalah 1 per X kuadrat. Nah, bentuk ini sudah mirip dengan PLOS. Mirip PLOS, yaitu Y aksen ditambah PY sama dengan Q gitu ya. Jadi kita bisa kerjakan dengan metode PLOS. Sama seperti sebelumnya, kita cari dulu nilai I-nya. Dengan mengintegralkan P, jadi I adalah integral PB-nya. Berarti integral 1 per X, maka diperoleh I-nya adalah ln X. Kemudian kita cari E pangkat I. E pangkat I berarti E pangkat ln X. Artinya nilainya menjadi X, sama seperti di sebelum-sebelumnya ya, sudah diberitahukan bahwa E pangkat ln sesuatu itu hasilnya adalah sesuatunya. Jadi E pangkat ln X hasilnya adalah X. Kemudian kita cari nilai Z-nya dengan persamaannya sama seperti sebelumnya. Z E pangkat I sama dengan integral QB dikali E pangkat I dx sama dengan E ditambah C. Ya, kita masukkan yang adanya, Z-nya berarti tetap Z, E pangkat I-nya berarti X, dan QB-nya berarti sesuai dengan yang ada di persamaan ini. QB-nya adalah 1 per X kuadrat. Oke, kalau kita masukkan, maka jadi ini nih. Ini ya. Z dikali X sama dengan integral 1 per X. Ini tadi QB-nya. X yang ini adalah E pangkat I dx. Sehingga kalau X dibagi dengan X kuadrat kan jadinya 1 per X aja nih. Jadi Zx sama dengan integral 1 per X dx sama dengan ditambah C. Nah, integral 1 per X dx kan jadinya ln X. Maka kita peroleh bahwa Z dikali X sama dengan ln X plus C. Nah, ingat lagi tuh tadi bahwa Z-nya adalah Y pangkat min 1. Dari mana sih, Bu? Ada tadi di atas, kita cari. Nah, ini. Z sama dengan Y pangkat min 1. Maka, karena yang kita tekankan, kita mau cari Y ya, bukan cari Z tujuan utamanya, sehingga harus kita substitusi lagi menjadi Y bentuknya. Jadi kita tahu bahwa Z adalah Y pangkat min 1. Jadi kita dapat Y pangkat min 1 dikali X sama dengan ln X plus C. Atau kita bisa rubah bentuknya jadi Y pangkat min 1 itu berarti kan sama dengan seper Y. Jadi ini X per Y sama dengan ln X ditambah C. Jadi solusi umumnya bisa kita dapat dengan ini Y-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Nah, ini kita atau saya tulis rapi-rapi aja. X per Y sama dengan ln X plus C. Jadi X sama dengan ini kalau kita pindah ruaskan Y dikali dengan ln X plus C gitu ya. Nah, sekarang ini yang sini saya pindah ruaskan lagi ke kiri. Jadi X per ln X plus C sama dengan Y. Oke. Jadi saya peroleh Y sama dengan X per ln X plus C.
Atau misalkan ada juga yang bentuknya dibikin sederhananya dalam bentuk ini aja, atau X sama dengan Y non X plus C. Sama aja ya, intinya bentuknya sudah cukup sederhana untuk mengetahui bahwa itulah solusi umum dari persamaan yang tadi kita miliki. Dari contoh kita. Jadi kita dapat nih solusi umumnya, boleh pakai yang Y sama dengan atau pakai yang X sama dengan. Oke, dua ini solusi umumnya. Pada dasarnya sebenarnya bentuk seperti ini juga sudah merupakan solusi umum, tapi kurang terlihat sederhana saja. Gitu. Jadi kalaupun sampai sini sudah bentuk solusi umumnya, cuman bentuknya kurang sederhana aja. Supaya lebih sederhana, maka dirubah bentuknya menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Bebas pemilihannya yang mana yang dianggap lebih sederhana. Oke, itu untuk metode persamaan Bernoulli. Jadi pada dasarnya pada persamaan Bernoulli itu yang perlu kalian lakukan adalah mengubahnya atau melinearisasikannya sehingga menjadi persamaan linear order 1. Setelah bentuknya jadi persamaan linear order 1, kalian kerjakan menggunakan metode PLOS-nya. Kemudian jangan lupa dikembalikan lagi atau disubstitusikan lagi bentuknya menjadi Y. Begitu. Jadi tadi seperti sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa ya basicnya atau dasar dari mengerjakannya itu ada di dua metode awal, yaitu metode pemisahan variabel dan persamaan linear order 1. Yang untuk metode persamaan Bernoulli, saya cukupkan sampai di sini, semoga dipahami. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya dengan metode persamaan diferensial eksak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.